Pasukan pendudukan Israel mengklaim membunuh anggota pasukan elit Hamas Nukba. Menurut IDF, mereka terbunuh setelah pihaknya meluncurkan serangan udara di jalur Gaza Tengah dalam beberapa jam terakhir. Selain membunuh anggota Hamas, IDF juga meluncurkan serangan terhadap infrastruktur terowongan Hamas di wilayah Deir al-Balah. Serangan itu terjadi ketika Divisi 98 melanjutkan serangan di Gaza Tengah. Namun tak dijelaskan berapa jumlah pasti anggota militer Palestina itu yang terbunuh. Selain di Gaza Tengah, pasukan Brigade Lapis Baja ke-7 dan unit teknik tempur elit Yahalam juga melakukan serangan. Mereka menggerebek beberapa bangunan yang digunakan oleh kelompok Hamas dan menghancurkan terowongan. Operasi juga berlanjut di Rafah, Gaza Selatan. Pesawat berawak mereka menargetkan dua pria bersenjata. Saat itu mereka terlihat oleh pasukan unit pengumpulan intelijen tempur ke-414 sedang menuju ke terowongan. Untuk pertama kalinya, pasukan perlawanan Palestina Hizbullah meluncurkan serangan menyasar jet tempur Israel. Aksi itu memaksa kendaraan tempur Israel putar balik. Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menargetkan pesawat tempur Israel di selatan Lebanon. Serangan dilakukan menggunakan rudal pertahanan udara. Jet tempur tersebut ditargetkan lantaran mendekati langit Lebanon. Tembakan Hizbullah lantas memaksa militer rezim Zionis mundur ke wilayah udara mereka. Pernyataan tersebut menandai pengakuan pertama Hizbullah bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi jet tempur Israel. Di hari yang sama, mereka juga melakukan beberapa serangan lain, termasuk menembakkan rudal Burkan di situs Al-Baghdadi, Israel. Tentara Israel turut memberikan tanggapan atas serangan Hizbullah. Israel menyebut rudal anti pesawat Hizbullah ditembakkan dari Lebanon Selatan pada Senin 10 Juni 2024. Tidak ada laporan bahwa serangan itu berhasil menjatuhkan jet tempur. Namun, Israel mengaku cukup kaget karena sebelumnya belum pernah mendapat ancaman serius seperti ini. Tak lama setelah kejadian, Israel mengerahkan drone untuk membalas tindakan Hizbullah. Gelombang serangan roket dan drone Hizbullah menghantam wilayah Israel Utara. Serangan itu memicu sirine di sepanjang perbatasan pada Minggu 9 Juni 2024. Menurut laporan, rudal dan drone Hizbullah menghantam dataran tinggi Golan hingga memicu kebakaran. Sehari sebelumnya, kelompok perlawanan di Lebanon itu mengaku akan menggunakan roket berat Falak 2. Roket tersebut membawa hulu ledak seberat 60 kg atau 132 pon. Pada hari Minggunya, dua drone bermuatan bahan peledak mendadak diluncurkan dari Lebanon ke Israel menghantam wilayah di dataran tinggi Golan. Sebelumnya mereka juga meluncurkan sekitar 10 roket. Serangan roket tersebut juga memicu kebakaran. Menanggapi hal itu, IDF mengklaim pihaknya menembaki lokasi peluncuran dengan artileri. Hizbullah juga untuk pertama kalinya menyerang jet tempur Israel. Tembakan yang diluncurkan memaksa Zionis mundur ke wilayah udara mereka. Seorang tentara Israel memilih mengakhiri hidup setelah diminta kembali ke jalur Gaza. Tentara pendudukan pun enggan menguburkannya secara militer. Identitas tentara yang mengakhiri hidup tersebut diketahui bernama Eliran Bisrahi. Ia merupakan anggota cadangan Korps Insinyur Tempur yang bertugas mengemudikan bulldozer dan dipanggil langsung bertugas sejak 7 Oktober 2023. Kementerian Pertahanan mendiagnosis Misrahi menderita gangguan stres pasca trauma. Namun ia menerima panggilan darurat untuk berperang di Gaza pada Kamis 6 Juli 2024 yang lalu. Lantaran enggan diberangkatkan kembali ke medan perang, tentara tersebut memilih bunuh diri. Keluarga lantas meminta pemakaman militer dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Darat Israel. Akan tetapi Angkatan Darat Israel menolak dengan alasan bahwa dia tidak sedang bertugas sebagai cadangan aktif pada saat dia bunuh diri. Karena hal itu, keluarga Misrahi kini berjuang agar dia diakui sebagai tentara yang tewas dan berhak mendapatkan pemakaman militer. Salah seorang sandera yang berhasil diselamatkan tentara pendudukan Israel menceritakan kondisinya saat ditahan Hamas di Gaza. Menurut pengakuannya, bukan Hamas yang membuat para sandera takut terbunuh, melainkan serangan militer rezim Zionis.
Pengalaman tersebut disampaikan oleh Noah Argamani. Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami saat disandra Brigade Al-Qassam dalam upaya gerakan itu membebaskan ribuan tahanan Palestina yang ada di penjara pendudukan. Diakui Noah, dirinya berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Noah menuturkan, blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat ia juga terkena dampaknya. Pasalnya saat Israel meluncurkan serangan, makanan menjadi langka. Meski disandra, menurut Noah, ia memiliki akses untuk menghirup udara segar. Ia tidak seperti tahanan Palestina di penjara Israel yang mendapat siksaan dengan sel yang terisolasi. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dirinya ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di sana, ia dibebaskan dan diminta mencuci piring setelah makan. Dirinya bahkan diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Sementara militer Israel mengebom rumah tempat ia berada sebelumnya yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan. Operasi khusus yang dilakukan perlawanan Islam di Lebanon menargetkan posisi tentara pendudukan dan pasukannya. Terbaru mereka menyerang markas IDF yang baru didirikan. Hizbullah menargetkan markas Komando Divisi 146 yang baru dibentuk di sebelah timur Naharia. Menurut laporan Hizbullah, serangan dilancarkan hari ini, Senin 10 Juni 2024. Perlawanan mengklaim serangan tersebut menargetkan lokasi dan pemukiman perwira dan tentara musuh. Membenarkan bahwa serangan tersebut adalah serangan langsung yang menyebabkan kehancuran dan kebakaran. Hizbullah meyakini banyak orang tewas dan terluka akibat serangan tersebut. Kelompok perlawanan menjelaskan bahwa serangan tersebut dilakukan untuk mendukung Gaza. Selain itu, sebagai balasan atas serangan pendudukan terhadap Aitaron dan Markaba serta kesyahidan Mujahidin. Di lain waktu, mereka juga menyerang lokasi radar di peternakan Sheba Lebanon yang diduduki. Serangan juga menyasar peralatan teknis dan mata-mata menjadi sasaran peluru artileri dan peluru kendali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.